warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Azhara, mahasiswi jurusan Statistik PS, Universitas Al-Rahman Wahyudin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistik dengan SPSS. Simak video berikut ini. Statistik dengan SPSS. Penelitian adalah aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang sesuatu hal. Yang kedua adalah data. Data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dalam menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Misalnya, data jumlah penduduk, data serta badan, data sikap konsumen, dan laporan keuangan suatu perusahaan, dan data teks. Jenis-jenis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata kalimat, gambar, atau bagan. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Tipe-tipe data kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, data nominal adalah data hasil penggolongan atau kategorisasi yang sifatnya setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan hanya sebagai simbol saja dan menunjukkan tingkatan tertentu. Misalnya, laki-laki 1, perempuan 2. Dari contoh di atas, 2 tidak lebih tinggi dari 1 tetapi setara. Yang kedua, data ordinal adalah data hasil kategori yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan menunjukkan peringkat dan tingkatan tertentu. Tipe data ini tidak memperhatikan jarak data, jadi jarak data bisa berbeda-beda. Yang ketiga, data interval adalah data bukan dari hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Tipe data ini menggunakan jarak data yang sama, walaupun dapat dilakukan operasi perhitungan. Data ini tidak mempunyai nilai 0 absolut, maksudnya angka 0 tetap ada nilainya. Contohnya, dalam pengukuran suhu, data ini dapat dibuat menjadi tipe ordinal yang menggunakan peringkat seperti dalam pengukuran skala Likert. Yang keempat, data rasio adalah data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. Data ini mempunyai nilai 0 absolut, maksudnya angka 0 benar-benar tidak ada nilainya. Contohnya, dalam pengukuran berat badan, jika beratnya adalah 0 kg, berarti tidak ada bobotnya. Yang selanjutnya adalah variabel. Variabel adalah sesuatu yang beragam atau bervariasi. Variabel dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, variabel tergantung. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Analisis data. Analisis data adalah proses mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Jenis-jenis analisis data adalah yang pertama, analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Yang kedua, analisis inferensial adalah analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan menggunakan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Metode analisis data.
Yang pertama, metode statistik parametrik adalah metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, distribusi data normal, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode statistik non-parametrik adalah metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, serta distribusi data tidak harus normal. Yang selanjutnya, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. Dalam penelitian yang menggunakan sampel, hipotesisnya menggunakan kata signifikan. Dalam hipotesis, terdapat hipotesis nihil dan hipotesis alternatif, yaitu yang pertama, hipotesis nihil atau non-hipotesis adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. Yang kedua, hipotesis alternatif atau hipotesis kerja adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi. Sekilas tentang aplikasi SPSS. SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik dari berbagai program olah data statistik. Program SPSS dibuat pada tahun 1968 oleh mahasiswa Stanford University. Saat itu dioperasikan pada komputer mainframe pada tahun 1984. SPSS muncul dengan versi PC bernama SPSS PC Plus dan pada tahun 1992 tercipta untuk versi Windows. Setelah itu, SPSS terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, mengalami perbaikan dan penyempurnaan dengan munculnya versi-versi SPSS for Windows seperti 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, dan lain sebagainya. Demikian video tentang statistik dengan SPSS yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.